Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Rumah yang sempurna. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Ada lomba terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar, Aku adalah mimpi. enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya naklah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebahmu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan bahasa air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede, biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi ganti mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuinnya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Jadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Nah itu dia. Cabai. Cabai.
salah satu makanan terpedas di seluruh dunia. Tapi strawberry juga warnanya sama. Apa benar-benar sepedas itu? Aku dengar kalau kamu makan salah satunya, wajahmu akan memerah dan kamu akan menyemburkan api. Dengar gak? Ayo makan cabai biar kita berubah jadi naga. Jangan. Nenek Ani melarang kita makan cabai mentah. Kamu hanya boleh mencampurnya ke dalam saus. Ya, mungkin nenek Ani yang bilang begitu ke kamu. Kami bebas berbuat sesuka kami karena kami ingin jadi negara yang menyemburkan Iya. api. Anak-anak itu tidak bisa mengatur-atur kita. Anak-anak, memangnya kalian sudah dewasa. Benar sekali. Dan kamu anak kecil yang bahkan tidak tahan satu gigitan ini. Aku bisa makan sepiring penuh cabai itu dalam 2 detik. Gampang banget. Kamu nggak bakal bisa. Setiap pagi, aku makan 1 ember penuh cabai ini. Gak masalah. Mau balapan? Siapa takut? Skip, aku mohon, jangan lakukan ini. Perutmu bisa benar-benar meleleh kalau kamu makan semua itu. Aku akan baik-baik saja. Baik. Ayo, apa yang kamu tunggu? Aku siap. Mungkin kamu yang menunggu. Oke deh, coba gigit. Saat aku hitung sampai 3, kita berdua mulai. 1, 2, 3. Kelihatannya kamu agak kepedesan. Kamu ngomong apa sih? Aku baik-baik aja kok. Skip, kamu harus berhenti karena kepalamu berkedut-kedut dan memerah. Jadi, kamu menyerah. Seperti baik saja. Tidak, bukan begitu. Aku baru saja akan mulai beraksi. Ini tidak pedas. Rasanya seperti apel berkulit tebal atau semacamnya. Ya, aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari ini seumur hidupku. Wita harus segera menolong mereka sebelum terlambat. Hei, lihat. Ada roket. Di mana? Ani ada di sini. Nah, teman, sudah kan? Aku bisa terus makan, tapi kau tahu, aku punya banyak urusan dan hal lain. Enggak kok. Diam. Oh iya, aku Trinya. Aku harus ketemu teman. Teman apa? Kamu nggak kenal dia. Pedas, 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 pedas. Air, 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 air. Ya, kamu tahu, hari ini cuacanya indah sekali. Jadi aku pikir aku akan berenang. Juga. Ya ampun pedas sekali. Aku butuh air. Astaga naga. Mulutku terbakar. Terbakar. Pedas banget. Aku nggak bisa gerakin lidahku sama sekali. Ya, itu karena kamu makan 6 pot cabai. Lidahku kaku. Aku tidak akan pernah menyentuh cabai lagi. Mi, Nenek Ani bilang kamu harus minum susu ini. Tidak, 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 tidak. Ini akan membantu rasa pedasnya hilang. Tidak. Minum sedikit. Nenek Ani paling tahu soal ini. Dan begitulah, kisah 2 mulut yang sombong berubah menjadi 2 mulut yang terbakar cabai. Ayolah, itu PR-ku. Kembalikan. Jangan egois. Ya belajarlah berbagi. Kembalikan. Aku harus pergi sekarang. Os. Ups. Yang benar saja. Maaf Monzi, itu Pupsi dan Hupsi. Itu bukan bagus. Itu sebenarnya model miniatur Pluto milikku. Monzi, kau temukan mula kami. Aku kerjakan ini 2 hari. Ini milikku. Ya, dan kami bersenang-senang dengannya. Ya benar. Wibi, apa tadi katamu? Udah, katamu ini model sesuatu. Apa itu? Bukan Buddha. Ini Pluto. Ini model planet. Minggir kalian. Aku takkan biarkan kalian merusaknya. Oh, aku jadi kau akan kujaga dengan benar. Ya perhatikan baik-baik. Wibi, apa kau bisa ceritakan lebih banyak tentang planet ini? Maaf Munzi, tapi aku terlambat masuk kelas gara-gara para penindas itu.
Tapi aku punya buku tentang itu. Kau boleh meminjamnya. Terima kasih banyak, Wibi. Pluto. Kita harus cari cara untuk dapatkan planet itu kembali. Dan kalau mereka tak mau memberikannya, kita harus mengambilnya dari mereka. Begitu planet Pluto genggaman kita, aku akan jadi presiden mereka. Aha! Dan kita akan membuat penghuni Pluto melakukan yang kita mau. Para penduduk Pluto butuh bantuan. Ayo, Wibi. Pasti menyenangkan. Bersantai setiap hari sambil melihat orang-orang itu melayani kita. Uchi dan Tuksi. Kembali, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti penghuni Pluto. Terserah kalian. Coba saja dengan kami. Awas. Kenapa kalian tak pulang saja? Kami akan kirimkan kargo pas. Sekarang bagaimana? Unsi dan Wibi. Sebelah sini. Halo Bintang. Kita pasti bisa. Ayo ikuti aku. Ayo selamatkan Pluto. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Tidak, kami mau Pluto. Benar. Kembalikan pada kami. Kembalikan sekarang juga. Sepertinya itu semua hanya mimpi. Kembalikan. Ayolah, biarkan kami memainkannya. Berikan planet itu. Kalian akan merusaknya. Kami akan hati-hati. Biarkan kami main dengan Pluto. Ya, kami akan kembalikan. Foxy dan Hopsy. Menjauhlah dari Bibi dan planetnya. Kenapa harus begitu? Kami suka planet itu. Planet ini tugas perku. Aku dengar kalian bicarakan salah satu planet di tata surya kita. Apa? Tata surya terdiri dari matahari dan semua planet serta benda-benda lainnya yang mengelilinginya. Apa kau pernah ke sana naik pesawat luar angkasa? Tidak, aku belum pernah keluar angkasa. Tapi para ilmuwan telah mengirim banyak satelit keluar angkasa untuk mempelajari planet-planet yang berbeda. Dan mengirimkan datanya kembali ke bumi. Ada planet-planet lain. Ada 9 planet di tata surya kita. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Bumi planet tempat kita tinggal. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Dan planet kerdil kecil ini adalah temanmu, Pluto. Aku Pluto. Oke, kalau begitu aku bisa jadi bumi. Aku pilih Saturnus. Tapi aku juga mau jadi planet. Semua teman bekerja sama untuk membuat model tata surya. Sekarang ada cukup planet untuk semua orang. Hari ini. Hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Aku. Kamu dengar? Ada hiu. Dapat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Gooddeon pasti punya rencana. Atau kita akan cari makan malam. Kamu Ringnar, Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti?
Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini. Hiunya kembali. Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia. Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, Ternyata kalian dari tadi. Ya ampun. Apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya, kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku Gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Kami terjatuh. Kau dengar itu? Itu pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya, mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Sebelah sini. Ayo, Muzi. Mari. Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Iya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya. Ini. Lihat ini. Dan ini. Foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong.
mengerti. Aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Hupsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Munzi, lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, Batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek. Jenderal. Hah? Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembali dan beritahu Lizzie. Kemana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ada apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. anak-anak harus berkelakuan baik. Baliklah Lizzie. Mereka takut dengan Bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha, dan bidu. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa Kau mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha, Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Yurita! Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? Syukurlah.
Kami terlalu takut Boogeyman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Boogeyman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datangin dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Boogeyman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Boogeyman. Itu aneh. Whoopsie dan Popsy yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya, Nenek Eni. Aku sangat lega kita tak perlu khawatirkan Boogeyman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsy dan Popsy. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya Boogeyman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Boogeyman. Tapi Opsi dan Popsy, ya? Anak-anak, sudah waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Skip, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Mona ingin naik kereta? Tunggu, apa kau semua percaya kalau Mona hidup setiap malam? Tentu saja. Semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari. Tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian. Seperti malam-malam biasanya. Jadi, sepertinya aku benar. Mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi. Hei! Mona! Pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? Benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Doti dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Doti, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Lihat. Terima kasih para capung.
Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, Dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi. Semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi, skip. Aku baru saja mimpi yang sangat keren. Aku berharap. Negara mainan yang ajaib. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Oh lihat, ini pesawat kertas. Aku ambil. Tapi aku yang menemukannya. Itu dia. Terbangnya jauh sekali. Terima kasih, Hupsi. Aku tak akan kembalikan yang menemukan yang punya. Monsi yang membuatnya. Kembalikan sekarang juga. Jangan khawatir, Skip. Upsi boleh mengambilnya. Aku akan buat tian baru. Dan aku bisa mengajarimu cara membuatnya. Buat apa aku belajar? Aku bisa mainkan yang ini. Aku juga mau main dengan pesawat kertas ini. Jangan bertengkar. Ini pesawat kertas yang lain. Pesawat kertas ini keren sekali. Walau aku lihat. Apa kau yang membuatnya? Tentu saja. Memangnya siapa lagi? Bisakah kau ajari kami? Sekarang, ayo gunakan waktu dan kemampuan kita. Tapi kalau kau mau, kau bisa main dengan punya kami. Kalau kalian bawakan kami buah beri sebagai gantinya. Kenapa aku harus pinjamkan pesawat kertasku ke mereka? Aku mau main sendiri saja. Kau tidak mengerti atau apa? Kumbang-kumbang akan bawakan kita tumbuhkan beri yang besar. Dan kita bisa simpan pesawat kertasnya. Wah, bagus sekali. Baiklah, kalian banyak sekali. Sepertinya kita perlu lebih banyak pesawat kertas. Terima kasih. Hupsi. Dari Munzi jangan minta pesawat kertas lagi. Akan kulakukan. Monzi, ini mendesak. Bisakah kau memuat lebih banyak pesawat kertas? Kumbang-kumbang kecil juga ingin bermain. Baiklah, Popsi. Tidak masalah. Kalau kau mau, aku bisa memberimu perahu kertas. Aku ambil semuanya. Monsi yang terbaik. Terbang menjauh. Skip, bagaimana kalau mainannya tidak cukup? Ayo, satu persatu. Jangan dorong-dorong. Berikutnya dalam barisan. Kalau kalian sudah bermain, kembalikan mainannya ke Pupsi. Aku tidak percaya ini. Ada apa ini? Upsi dan Popsi membuatkan kami mainan. Perbolehkan kami main? Jika kami beri mereka makanan sebagai imbalan. Upsi dan Popsi yang membuatnya. Dan kalian berikan mereka makanan enak sebagai gantinya. Kami suka bermain dengan mainan mereka. Dan membuatnya sangat sulit. Hanya ulat yang bisa melakukannya. Dengar semuanya. Upsi dan Popsi telah bohongi kalian. Jangan ambil mainan mereka. Kalian bisa membuatnya sendiri. Munsi tolong tunjukkan cara membuatnya. Ini sama sekali tidak sulit. Siapa mau mencoba? Aku. Ajari aku. Ajari aku. Ya ampun, tak ada lagi yang mau bicara dengan kita. Lihat tumbukan cemilan ini yang cukup untuk kita selama seminggu. Meskipun aku jadi tidak nafsu makan. Dan besok mereka akan meluncurkan perahu-perahu kertas di sungai. Aku mau ikutan. Tapi mereka tak akan izinkan kita. Upsi, ayo berbagi makanannya. Mungkin mereka akan maafkan kita. Hai semua, kami... Silakan, ambil ini kembali. Tolong maafkan kami. Persahabatan benar-benar berarti. Boleh kami ikut? Tentu saja. Tunggu dulu. Kalian boleh bergabung tapi dengan satu syarat. 1 ember nektar dari masing-masing kalian. Kau kejam. Aku bercanda. Akhirnya, Upsi dan Pupsi sadar tidak ada harta lebih berharga daripada persahabatan dan kepercayaan.
Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Pupsi, Kau dan aku benar-benar luar biasa. kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. La 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 la. Kalian tidak akan cocok? Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi, Film seperti apa yang akan kita buat? film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat. Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi. Putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Pupsi, Kenapa mereka tertawakan film kita? karena mereka tidak paham seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Dia makan semuanya. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Out! Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Yang kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Upsi dan Pupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun! Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Dan sekarang kita punya hiburan utama malam ini. Ini dari kami semua. Ini adalah model kereta api. Aku sudah mimpikan ini sepanjang hidupku. Dan sekarang, semua ini milikku. Jadi ayo, Bukan itu? kita coba jalankan. Tidak. Kau tahu, sudah harap malam. Dan kereta apinya akan berisik. Cu. Oh, aku tak mau bangunkan tetangga kita. Tapi kita akan main besok. Hari yang bagus untuk coba kereta mainannya.
Pupsi, Pupsi, bangun. Ayo main bola. Apa kau susah tidur? Aku sama sekali tidak sulit tidur. Tapi ini mengganggu telingamu. Habiskan semalaman untuk merakit kereta mainan ini. Ini seperti taman hiburan sungguhan. Siapa itu? Sepertinya kita kedatangan tamu. Lala, model kereta apimu sangat luar biasa. Menurutku kereta ini membosankan. Tidak istimewa, tapi cuacanya sangat luar biasa. Keras sekali. Anginnya hangat dan menyenangkan. Sempurna untuk habiskan waktu di luar. Upsi, apa yang kau lakukan? Aku bawakan teh untuk semua tamumu. Oke, cepat saja. Tamu-tamu kita tak punya banyak waktu. Jika minum teh kita saja belum cukup menyebalkan. Kau menghancurkan mainan temanmu. Dan disitulah kesabaranku habis. Engkau. Bantu aku bawa perabotannya keluar. Dengan begini ada lebih banyak ruang untuk bangun rel kereta kita. Whoopsie, ada apa? Oh, kau tahu. Kau pikir aku tak sadar kau melirik keretaku dengan sinis. Jangan coba-coba. Ini hadiah untukku, bukan untukmu. Aku akan bermain sendiri. Sudah. Tapi ulang tahunmu di tahun depan. Jangan lupa tulis teman baru di daftar keinginan Pupsi. Lalalala. Hei, kalian mau kemana? Kami akan memetik buah beri. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan ambil keranjangku yang paling Ya, besar. aku tidak tahu. Aku khawatir kau akan bosan dengan kami. Aha, tetap di rumah dan mainkan kereta apimu sendirian saja. Itulah yang kau suka. Whoopsie, apa ini? Kereta api mainanmu. Benar, aku baru sadar kalau mainan sebesar ini harus dibagi dengan yang lain. Aku mau minta maaf. Aku hilang akal saat bermain dengan rel kereta dan miniatur keretanya, kau tahu? Whoopsie! Begitulah Upsi belajar bahwa tak ada mainan di dunia yang bisa gantikan teman sejati. Lukisanku sudah selesai. Aku mengagumi Theodore. Dia penari balik paling anggun dan gemulai di dunia. Menurutku Theodore panutan yang luar biasa. Dia bukan panutan yang baik. Lihat, Ini Bung dan Bam. mereka pemain angkat besi sirkus hebat. Bukan itu intinya. Ini pameran menggambar, bukan kontes menentukan siapa panutan terbaik. Benarkan Munzi. Munzi, kau tidak melukis. Aku berpikir, aku tak punya panutan. Jadi bagaimana aku bisa lukis seseorang yang tidak ada? Apa ada yang kau sukai lebih dari yang lain? Karena mereka istimewa. Ya, aku menyukai semua orang karena setiap orang itu istimewa. Tapi panutan itu sesuatu yang berbeda. Lebih seperti pahlawan. Satu-satunya yang tak tertandingi. Oh benar, aku bisa jadi penutanmu. Skip? Kenapa tidak? Aku pemberani. Indar dan gesit. Bukankah ini yang ingin kau tiru? Dan ingat, aku adalah sahabat terbaikmu. Kuharap kau ingat Skip. Kau bukan satu-satunya temannya. Dan lagi, seorang panutan itu pertama-tama harus rendah hati. Ya, rendah hati sepertimu. Tidak juga. Tapi, aku merasa terhormat bisa menjadi panutan untuk Munzi. Ya,
Aku sangat bingung. Monzi, aku ingat kau suka kereta mainanku. Jadi itu milikmu. Anak laki-laki dan mainan mereka. Aku akan petik buah beri sigara dan membuat pie lezat khusus untuk Monzi. Ayo buatan rumah, bukan masalah besar. Oh, kalau begitu kita tak akan berbagi dengan Muskip. Benarkan Monzi? Mereka berdua harusnya malu. Itu bukan cara berteman yang baik. Jangan khawatir. Mereka cuma bertengkar kecil. Percayalah, teman sejati tidak pernah bertengkar. Lihat aku dan Popsi. Dia dan aku adalah teman paling akrab. Persahabatan panjang kami harusnya jadi contoh bagi semua orang. Ditambah lagi kami kuat dan tampan. Aku tak bermaksud mengatakan kau harus jadikan kami sebagai panutan. Tapi menurutku kau tak ketemukannya lebih pantas. Mau taruhan? Kalian tuh tahu malu memaksakan diri padanya. Kau ingin dia menagomimu. Tapi kau dan Skip tidak lebih baik. Lihat, aku pintar dan gesit. Dan aku akan bawakan kau pai buatanku. Oh, tunggu. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang menangis. Tolong aku. Layanganku tersangkut di pohon. Lihat dan pelajari. Begini caranya menjadi panutan. Kau bukan panutan. Tolong kami. Tolong! Kalian tidak apa-apa? Ada yang terluka? Pupsi, Skip, dan Dote. Terima kasih banyak. Kalian membantuku memutuskan yang akan kulukis. Monzi lama sekali. Dia pasti sering selesaikan lukisan kerannya. Aku harap dia gambar pose heroiku dengan sempurna. Kenapa harus kau? Dia melukis kami. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan ku perkenalkan dengan bangga panutanku. Monzi, tapi kau melukis? Ini nenek dan kakak kesayanganku. Mereka sangat baik dan penuh perhatian. Mereka selalu ada untukku saat aku atau teman-temanku butuh bantuan. Mereka pahlawanku. Memang menyenangkan punya panutan. Seseorang yang kau kagumi. Dan sungguh menakjubkan jika panutanmu seseorang dari keluarga dan teman-temanmu. Tolong kecantikan. Halo, kami dapat selebaranmu. Datang dan rasakan perubahan hutanmu. Halo, kalian pelanggan pertama kami. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Aku ingin kau membuatku seperti peri. Dan aku jadi pangeran. Berhenti. Satu, dua. Apa ini? Calon kecantikan. Apapun itu, menghalangi jalan. Timku harus bekerja. Segera singkirkan semua ini. Ini hal yang biasa sebenarnya. Lokasi terbaik usaha adalah yang ramai pengunjung. Ayolah, ini bisnis. Mana pelanggan potensial kami lewat jalan ini? Apa mau ku tawarkan syukur untuk pekerjamu? Apa? Tidak. Minggir dan biarkan kami lewat. Baiklah, ayo beri jalan untuk semut-semut. Kenapa repot-repot? Mereka bisa jalan memutar. Memutar. Semut-semut, maju. Jalan. Ouch! Lihatlah kalian. Kau hancurkan semuanya. Kecantikanmu tidak ada gunanya. Sama sekali tak berguna. Kalian buang-buang waktu untuk memperindah diri. Kalian terlalu pikirkan diri sendiri. Tak perlu bertengkar. Kalian semua melakukan sesuatu yang berguna. Menurutku ini sama sekali tak berguna. Apa kalian bisa membangun? Berbaris? Atau lewat rintangan? Tak masalah. Apa kalian bisa menari balet? Terlihat anggun dan bergaya. Dan membuat yang lain terlihat cantik. Tentu saja kami bisa. Aku sangat ragu. Mau taruhan? Tentu. Biar Doti dan Muzi yang menilai. Baiklah. Siap gadis-gadis. Ayo tunjukkan cara kita membangun.
Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aku rasa semut-semut bisa menari dengan lebih mudah dan anggun. Dan elegan. Karya yang luar biasa. Seperti istana dongeng. Tapi runtuh seperti sela pasir. Dengarkan lalahanku gadis-gadis. Merah, hijau, merah, hijau. Bangun, jangan berbaring. Tapi kami tak bisa melihat pitanya. Berjalan berbaris bukan keahliannya. Satu, dua. Dandani diri kalian. Tiga, empat. Dandani dirimu. Kalian tampak memukau. Dengan kekuatan kecantikan. Kecantikan selalu menang. Baiklah, sepertinya kalian kalah di situ. Demonstrasi dari seni transformasi yang menakjubkan dengan perintahku. Satu, dua. Oh, siapa itu? Kau apakan diriku ini? Kurasar. Kita harus kembali seperti semula. Aku setuju. Kita harus hentikan kegilaan ini. Kembali kawan lagi. Berhenti. Satu, dua. Semut-semut bekerja keras sedang dalam perjalanan menuju kerja. Ayo kita minggir teman-teman. Dan biarkan pekerja konstruksi lewat. Pekerjaan mereka sangat penting. Ha! Setelah kami selesai, kami akan datang untuk bercukur. Aku suka rambutmu. Pekerjaan dan kecantikan sama-sama penting. Saat semua lakukan tugasnya, hidup kita berjalan dengan lancar.